semuanya kabarnya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihah. Nah, kita akan mempelajari apa hari ini, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, materinya tentang apa? Kisah remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, siapa? Kita sebagai umat muslimin harus mengenali Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir kita, anak ibu semuanya. Jadi kita harus mengenalnya karena begitu banyak perjuangan-perjuangan yang beliau lakukan untuk kita, yang sebelumnya itu pada masa jahiliyah, yaitu masa di mana banyak kemaksiatan. Seperti apa? Seperti berjudi, berzina, dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Dan dia membawa kita ke sekarang ini. Jadi kita masih jadi kita sudah di masa Islamiyah, di mana kita sudah terdidik. Jadi di masa Islamiyah ini kita dapat menjadi manusia yang lebih terdidik lagi. Jadi sekarang ini kita bisa ngaji kan, karena kita memiliki agama, yaitu memiliki agama Islam. Dan Rasulullah telah membawa kita ke zaman Islamiyah yang sekarang ini. Nah, baiklah, semuanya harus mendengarkannya, nanti bakal jadi anak-anak ibu semuanya. Latar belakang dari Nabi Muhammad SAW, ayahnya yang bernama Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Yang keras? Abdullah. Dan ibunya bernama Siti Aminah. Dan siapa tadi? Aminah. Nabi Muhammad belum dilahirkan, masih berada di perut. Ayahnya itu sudah meninggal duluan, dan ketika dia berusia 6 tahun, anak ibu semuanya berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal, dan dia pun diambil asuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, itu pun pada usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Jadi dia diambil asuh oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib. Siapa pamannya? Abdul Thalib. Nah, ketika bersama pamannya, walaupun pamannya itu memiliki kehidupan yang sangat susah karena memiliki banyak anak, akan tetapi pamannya tidak pernah sekalipun untuk apa? Yaitu untuk mengasuh dari ponakannya yaitu Muhammad SAW. Nah, ketika di usia remajanya, ia banyak menghabiskan waktu dengan pamannya ini. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Muhammad ini. Kalau dilakukan Rasulullah dengan kepada ini satu saja. Yang pertama adalah menjadi pengembala kambing. Nah, ini gambarnya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad kita ini sering mengembala kambing milik saudara-saudaranya dan juga milik penduduk yang ada di sana, dan ia melakukan. Baiklah, jadi ia sering melakukan mengembala kambing di gurun untuk merumput untuk apa? Gaji yang dia miliki itu pun dia berikan kepada pamannya. Dan kemudian Rasulullah juga melakukan
di mana juga Krisya? Yaitu di Syria, Palestina, Lebanon, dan juga di Yolanda. Jadi di sana pada perjalanan yang panjang sekali mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama pendeta Muhammad. Siapa nama pendetanya? Siapa nama pendetanya? Muhairo. Siapa tadi? Muhairo. Nah, pendeta ini melihat di diri Muhammad ada tanda-tanda kenabian. Maka ia pun langsung mengatakan kepada pamannya dari Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad dari segala ancaman-ancaman dari orang yang ingin menyakitinya. Silakan duduk ya. Oke, adik ibu semuanya. Dan ketika beliau ikut pamannya untuk berdagang, beliau sangat jujur sekali, anak ibu semua. Beliau ketika berdagang tidak pernah sekalipun mengambil harta yang bukan hak miliknya, dan dia selalu berlaku adil kepada pembeli-pembelinya. Dan saking kejujurannya itu, dia sebagai Al-Amin, yaitu sebagai orang yang sebagai orang apa? Nah, ketika itu saking kejujurannya, banyak penduduk-penduduk Mekah yang menitipkan, yang mempercayakan uang dan juga barang mereka kepada siapa tadi? Muhammad. Nah, kemudian itulah sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad kita ini memiliki keistimewaan di usianya yang masih remaja dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat itu ikut serta dalam perang Fijar. Nah, apa itu perang Fijar? Yaitu perang antara kaum Quraisy dan Kinanah yang melawan Kais Island. Nah, walaupun pada peperangan itu Muhammad tidak ikut serta dalam berperang, akan tetapi dia membantu pamannya untuk mengambil dan juga menyerahkan anak panah. Menyerahkan apa? Anak panah. Nah, kemudian itulah yang menunjukkan keberanian dari si Muhammad ini, walaupun dia masih kecil atau masih remaja. Jadi dia memiliki keberanian untuk berperang. Nah, kita sekarang ini berani nggak untuk berperang? Nggak berani ya, tapi di diri Muhammad dia berani sekali untuk berperang, untuk membantu pamannya. Akan tetapi di usianya yang nantinya sudah dewasa, Muhammad ini tidak menyukai sama sekali untuk berperang karena itu akan memecahkan seluruh umat. Nah, iya, walaupun dia melakukannya itu hanya untuk melindungi diri. Makanya yang terakhir itu menghindari akhlak buruk atau kebiasaan buruk yang ada di kita. Dan di kitab Muhammad ini, walaupun banyak anak remaja-remaja lainnya yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, tapi dia tidak pernah ikut-ikutan untuk melakukan itu. Dia memiliki akhlak yang mulia dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi contoh bagi yang lainnya, gitu ya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Jadi anak ibu semuanya, ibu akan mengevaluasi anak ibu ya. Ibu akan tanya. Jadi kita main yang namanya talking sticks. Tahu nggak lagu pelangi-pelangi? Yang pelangi-pelangi anak indah. Dari sini ya, siapa yang lagunya berhenti, nanti siapa yang dapat bukannya dia yang bakal menjawab pertanyaan dari ibu. Siap semuanya? Siap semuanya? Ya. Kita mulai ya.
Pelangi, pelangi. Apa? Pelangi, pelangi. Alangkah indahmu. Kuning hijau di langit yang biru. Sana. Pelukislah awan siapa gerangan. Open lagi. Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Dia ada kawan. Baiklah, jawab pertanyaan ibu ya. Siapa paman dari Nabi Muhammad yang memasuk dan juga mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syam? Ada yang tahu nggak? Siapa? Benar, Abu Talib. Baiklah, adik ibu semuanya. Ibu harap semuanya sudah mengerti ya apa yang ibu sampaikan. Sudah mengenal Nabi kita yaitu Nabi siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mencintai Nabi Muhammad kita itu tadi seperti kita mencintai ibu kita, ayah kita, saudara kita. Baiklah, berakhirlah pembelajaran kita kali ini dan kita mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.